sudah menghadap manajer soal kenaikan gaji. Bagaimana Mas hasilnya? Tanya Muhsin. Ya, dia janjikan nanti setelah masa training. Jawabku. Ya nanti ditunggu saja Mas. Lalu bagaimana syaratnya menjadi muridnya Mas? Tak ada syaratnya. Harus ikhlas saja menjalankan amalan yang kuberikan. Ini amalannya sudah kutuliskan. Kataku sambil menyodorkan kertas bertuliskan amalan. Wah, ini hitungannya 10.000 ya Mas? Tanya Muhsin. Iya. Apa ndak salah nulis nolnya Mas? Salah di mananya? Nolnya 4 kan? Tanyaku. Iya Mas, 4. Ya, kalau 4 berarti bener. Kan 10.000, nolnya 4. Jelasku. Ya, kali saja 3 aja nolnya. Loh, itu wirid 10.000. Wirid paling ringan. Tekanku. Kan sudah kukatakan, menjadi muridku itu berat. Kalau mau menjadi orang ampuh ya harus kuat duduk. Itu kan melawan kehendak nafsu. Menyelesaikan zikir. Seseorang itu diijabah atau tidak diijabah doanya hanya melewati lapisan nafsunya. Dibuka hijab tutup ma'rifatnya sehingga diberi pengetahuan ilmu-ilmu Allah. Ya, hanya melewati lapisan nafsunya. Semakin seseorang itu sibuk meladeni nafsunya, maka makin jauh orang dengan Allah. Artinya, orang itu menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Ilahahu hawahu. Segala macam amaliyah itu hanya dengan maksud kita bisa menundukkan nafsu dan menempatkannya pada kerangkeng yang bernama mutmainnah. Nafsu menjadi tenang, tidak bergejolak, ingin dipenuhi. Orang itu jika masih punya keinginan mulia di sisi manusia, jangan harap punya pangkat di sisi Allah. Orang itu kalau masih mengharap pada manusia dan kebendaan, maka ya jangan harap doanya diijabah Allah. Karena sebenarnya dia tidak meminta kepada Allah, tapi meminta kepada ketakutan dan harapannya sendiri. Kadang seseorang merasa telah benar ibadahnya, dan tanpa disadari ibadahnya telah melenceng jauh, sehingga bukan fadilah atau anugerah buah ibadah yang diterima, tapi yang dirasakan adalah kesesakan hati, suntuk, dan makin jauh dari Allah. Lalu
berlari ke kubur-kuburan, mencari jawab atas kemandekan ibadah yang selama ini dilakukan tidak mendapat apa-apa. Iya, Mas. Sebenarnya, ibadah yang menghasilkan buah ibadah itu tak sulit, amat simpel, dan tak bertele-tele. Tapi, manusia punya nafsu, dan manusia harus menaklukkan nafsunya. Nabi saja mengatakan perang Uhud itu perang kecil. Kita akan pergi dari perang kecil ke perang besar. Dan perang besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Dikatakan besar karena kita memerangi diri sendiri. Dan umumnya tak ada orang yang mau menahan keinginan yang menggebu-gebu. Yang ada manusia yang selalu ingin keinginannya dipuaskan. Padahal kepuasan, ketamakan itu tak ada ujung pangkalnya. Puasnya ya mati. Orang punya istri satu, pengen dua, punya dua, ingin tiga. Orang punya rumah satu, ingin punya dua, punya dua, ingin punya tiga, dan terus berkelanjutan. Punya sapi satu, ingin dua, punya dua, ingin tiga. Punya mobil satu, ingin punya yang paling mewah dua, dan seterusnya. Kalaupun punya pulau satu, maka ingin dua pulau. Punya dua pulau, ingin punya tiga pulau. Makanya, sejak dulu kerajaan saling ingin menguasai yang lain. Dan tak ada cara mencegah berkobarnya nafsu kecuali dengan memperkecil nyalanya. Bukan memadamkan, tapi menyalakan di tempat yang semestinya. Kalau nafsu syahwat padam, kasihan istri kalau istrinya impoten. Jadi, keinginan atau nyalanya nafsu itu ditempatkan sesuai tempatnya. Seperti api ditempatkan di lilin ataupun di kompor, sehingga bisa dimanfaatkan. Nafsu syahwat ditumpahkan pada istri, dan nafsu itu hanya bisa ditenangkan dengan mengenali jalur-jalur keluarnya. Jalur keluarnya nafsu itu dinamakan latifah, kelembutan sumber keluarnya nafsu. Dan sumber itu kita sumbat perlahan dengan zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati itu bisa tenang. Ya, bagaimana? Siap tidak menjalankan? Wah, iya Mas, saya siap. Tidak ada manusia, wali, nabi sekalipun, jin, juga malaikat atau setan itu hebat, kecuali Allah mengizini dan menganugerahkan kehebatan. Maka ya, jangan sekali-kali menyandarkan pada selain Allah. Orang alim, kiai,
nabi, jin, malaikat, semua itu ciptaan, sama dengan kita. Kalau kita menyandarkan pada sama-sama ciptaan yang punya kekurangan, maka ya jelas salah kita. Bertawakal dan bersandarlah hanya pada Allah. Semua ciptaan selain kita itu tidak bisa memberi manfaat dan bahaya, kecuali Allah mengizinkan menjadikannya memberi manfaat dan bahaya. Mumet, Mas. Ya, tidak apa-apa. Besok dilanjut lagi. Kataku, setiap gerak, setiap kejadian, dan setiap apapun yang bergerak dan berhenti itu tak lepas dari kehendak dan takdir berlaku di dalamnya. Mungkin aku akan terlihat lebih diam dari pohon mati dan lebih tak bergerak dari batu yang keras. Karena aku sering tenggelam dalam penyelaman dunia hatiku. Di saat orang bercanda dan tertawa-tawa, aku mungkin akan seperti manusia yang tak ada, tak terseret oleh candaan siapapun, dan lebih suka menyendiri, menyelami tentang ilmu Allah. Rasanya setiap waktu kugunakan kepahaman, walau telah berhari-hari aku menyelam. Namun dasar kepahaman tak juga kucapai, hanya keheningan tanpa aksara. Dan aku mencoba menghindari menyalahkan siapapun manusia. Sebab aku amat yakin semua telah diprogram menempati takdirnya masing-masing. Seperti layangan yang ditarik benang dan diterbangkan dengan arah angin yang dikehendaki kemana hembusannya. Bahkan aku mendapat teman sekamar karena kunci hanya satu, dan dibawa temanku. Sehingga hampir tiap hari aku harus masuk kamar lewat jendela, atau aku harus sering ketinggalan kerja karena teman yang mandinya berjam-jam. Ya, semua adalah proses. Semua manusia punya sisi buruk, dan pasti tak jarang orang tak suka denganku karena sisi burukku yang mengemuka, dan cenderung aku tak menyadari keburukan diri sendiri. Allah selalu menciptakan orang lain, bisa jadi untuk melatih kesabaran orang lainnya, seperti menciptakan syaitan guna dijadikan penguji bagi manusia agar keimanan tertempa, agar keteguhan hati teruji, dan siapa yang pantas dan tak pantas mendapat anugerah dan pahala akan terlihat jelas.